prestasi akademik pada kemudian beasiswa bidik misi pada 2016, Interpeace English Scholarship pada 2018, dan Chungyuan Christian University Graduate Scholarship di Taiwan pada 2020. Berikutnya yaitu work experience atau pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh Mas Asmi, diantaranya yaitu sebagai asisten dari Laboratorium Sistem Manufaktur, kemudian sebagai asisten PSTI 2 dan PTLF, pernah bekerja di PT Dirgantara Indonesia Aeroscape dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kemudian untuk beberapa pengalaman organisasi dari Mas Asmi, yaitu pernah menjabat sebagai CEO Human Development Program di Engineering English Community, kemudian pernah menjabat sebagai pengurus HMTI selama 3 tahun, yang salah satunya menjadi ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri pada tahun 2017, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman berorganisasi yang pernah dijalankan oleh Mas Asmi. Oke. Setelah kita mengenal lebih dekat pemateri pada pagi hari ini, langsung saja kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari Mas Muhammad Asmi Alamsyah SP. Kepada Mas Muhammad Asmi, dipersilakan. Oke, boleh di-share screen PPT-nya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim kepanitiaan HMTI 2021 yang telah mengundang saya yang telah mengamanai saya sebagai pemateri untuk pada hari ini yang akan membicarakan mengenai di bidang hilirisasi riset dan kewirausahaan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Kukuh, Pak Sabar, selaku dosen saya yang sampai saat ini sudah memberikan banyak pelajaran kepada saya, terutama mengenai dunia akademik maupun non-akademik. Nah, oke. Terus selanjutnya, selamat datang kepada para mahasiswa baru, para mahasiswa angkatan corona ya yang dibilang ya. Tapi ini juga tidak menjadikan suatu hal ataupun suatu halangan untuk teman-teman tetap bisa semangat untuk belajar. Nah, oke. Namun sebelum kita masuk ke materi ya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Asmi Alamsyah. Teman-teman bisa manggil saya sebagai Kak Asmi atau Mas Asmi. Untuk kesibukan saat ini, dulu saya Teknik Industri angkatan 2014, terus lulus 2018, terus kemudian sempat bekerja di PT Wilmar, kemudian sempat juga habis lulus itu di kampung Inggris, bentar ya, kemudian saya juga alhamdulillah saat ini mendapatkan beasiswa di salah satu kampus Taiwan, private university di Chungyuan Christian University, di program studi Master of Industrial and System Engineering. Oke. Untuk kesibukan saat ini, saya sedang membantu proyek profesor di pabrik Fortune, di salah satu pabrik, kalau teman-teman tahu itu pabrik trafo ya, istilahnya kayak pabrik buat ini penyimpanan daya listrik itu. Oke. Dan juga saat ini juga saya fokus sedang mengerjakan riset saya, dan saat ini juga saya fokus membangun bisnis kecil-kecilan sebagai financial advisor di bagian finance, seperti itu. Oke. Oke, mungkin itu cukup saja pengenalan dari saya. Langsung saja kita masuk ke materi. Nanti untuk sesi tanya jawab, teman-teman bisa mengelis beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Itu. Oke. Bicara mengenai hilirisasi riset dan kewirausahaan. Nah, ini tentunya sangat krusial sekali ya di era pandemi sekarang ini, peran mahasiswa sebagai booster atau untuk sebagai
sebagai untuk langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, apalagi selama di COVID ini kan banyak UMKM yang terdampak karena efek pandemi seperti itu. Oke, next. Mungkin bisa kita next. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Coba di next slide. Nggak bisa ya? Oke. Slide kedua. Halo Insan Dikti. Tahukah kalian mengenai Kampus Merdeka? Kampus Merdeka adalah kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel. Terdapat 4 penyesuaian kebijakan di dalam Kampus Merdeka. Kebijakan yang pertama adalah otonomi pembukaan program studi baru. Kesempatan tersebut diberikan kepada perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B. Perguruan tinggi harus menjalin kerjasama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, BUMN, BUMD, atau perguruan tinggi top 100 QS World University Ranking. Pembukaan program studi baru ini diperbolehkan untuk semua jenjang S1, S2, S3, program profesi, dan pendidikan vokasi. Kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi akan disederhanakan dengan program ini. Program ini bersifat otomatis dan sukarela bagi yang membutuhkan serta mengurangi beban administrasi proses akreditasi. Kebijakan yang ketiga adalah kebebasan untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Kebijakan ini membantu kemudahan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum dan satuan kerja yang berminat menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum tanpa adanya pengurangan subsidi dari pemerintah dan akreditasi minimum. Kebijakan yang keempat adalah hak belajar 3 semester. Sistem kredit semester bukan lagi jam belajar, melainkan sebagai jam kegiatan. Perguruan tinggi diwajibkan untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di luar program studi, baik di dalam maupun luar perguruan tinggi. Mahasiswa dapat memilih jenis kegiatan yang akan dilakukan selain belajar di kelas. Program ini bertujuan untuk menciptakan budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, berdampak sosial, dan pemecahan masalah secara langsung. Sehingga mahasiswa mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga dalam pendidikannya. Nah, itulah tadi beberapa konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Menteri baru kita, Pak Nadiem Makarim,
yang poin intinya adalah Merdeka Belajar adalah memberikan fleksibilitas yang tinggi terhadap para mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka untuk mengembangkan ekosistem perekonomian yang ada di Indonesia. Itu. Oke. Nah, ada beberapa 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus ya teman-teman, yang teman-teman harus ketahui bahwa belajar itu tidak hanya di dalam kampus saja ya teman-teman. Apalagi teman-teman ketika lulus kemudian masuk di dunia pekerjaan. Nah teman-teman sendiri pun di situ ketika teman-teman hanya berfokus pada akademik, teman-teman nggak bakal ada pengalaman untuk menjajahi dunia luar. Gimana sih caranya untuk mendapatkan pekerjaan, networking, terus kemudian teman, terus magang. Nah, itulah kenapa konsep Merdeka Belajar yang akhir-akhir ini dicetuskan oleh Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang baru ini. Menurut saya itu sangat menarik sekali untuk kita implementasikan ya, yang harapannya itu untuk memberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, terutama teman-teman yang mungkin baru semester 1, kira-kira ketika teman-teman bingung, kira-kira aku kuliah 8 semester, ini mau ngapain aja sih, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus yang akan memberikan impact positif kepada diri kalian. Yang pertama yaitu mengajar di sekolah ya. Salah satunya mengajar di sekolah. Nah, biasanya teman-teman kalau sering ikut organisasi ataupun himpunan, biasanya itu ada salah satu di programnya itu mungkin kayak istilahnya kayak charity gitu ya, kayak relawan buat mengajar di SD ataupun di tempat-tempat yang dalam kutip tertinggal kayak gitu ya. Nah, itu adalah pengalaman yang cukup positif buat teman-teman ketika teman-teman punya keahlian, meskipun teman-teman belum expert di bidang itu, tapi teman-teman salurin aja bakat-bakat kalian itu kepada teman-teman yang membutuhkan gitu ya. Tujuannya adalah untuk pemerataan sumber daya manusia, yang kayak gitu. Nah, yang kedua adalah magang atau praktik industri. Nah, kalau di kurikulum saya dulu waktu angkatan saya dulu ya, magang itu dilakukan di semester 7, 6 sama 7 ya, kayak gitu. Nah, untuk yang di kurikulum baru ini saya kurang tahu, tapi saya rasa mungkin porsinya lebih banyak ya, karena tadi memberikan fleksibilitas 3 semester untuk menjajaki di luar prodi. Artinya teman-teman bisa mengeksplorasi diri kalian sendiri, kira-kira teman-teman itu lebih passion-nya itu kemana sih? Lebih ke kewirausahaan, apa menjadi wanita karir, atau menjadi seorang yang ingin menjadi ingin menjadi entrepreneur atau wanita karir kayak gitu ya. Dan terus kemudian, nah magang ini akan memberikan impact dampak yang positif juga kepada teman-teman ketika teman-teman mau terjun ke lapangan pekerjaan gitu. Setelah lulus dan ketika teman-teman udah pernah magang, teman-teman bakal ngerasain nih dunia pekerjaan itu seperti apa. Biasanya dunia pekerjaan itu benar-benar berbeda dengan apa yang kalian pikirkan. Oh, aku dapat kerja segini, dapat gaji segini, terus nanti kira-kira jenjang karirku 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, aku bakal jadi manajer. Tidak semudah itu ya. Terus kemudian proyek di desa. Nah, kita tahu bahwa mahasiswa di Indonesia ini cukup banyak sekali ya teman-teman. Namun kendalanya di Indonesia sendiri itu terjadi adanya pemerataan pembangunan itu tidak rata gitu ya, antara di kota sama di desa. Nah, inilah nanti peran teman-teman yang mencakup Tridharma mahasiswa itu untuk memberikan edukasi yang sifatnya itu bisa mengedukasi desa-desa yang tertinggal dengan penerapan teknologi ataupun dengan ide-ide gagasan yang kalian bikin. Nah, itu mungkin untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan yang ada di desa.
Terus kemudian yaitu pertukaran pelajar atau student exchange. Nah, teman-teman yang mungkin punya kemampuan bahasa lebih, teman-teman bisa gunakan potensi-potensi kalian untuk mengikuti pertukaran pelajar. Banyak kok program-program pertukaran pelajar yang disediakan di kampus-kampus di luar negeri kayak gitu. Gunanya untuk menambah networking kalian ataupun menambah wawasan kalian gitu. Terus kemudian yaitu penelitian dan riset. Nah, teman-teman yang passion banget di bidang penelitian ini, silahkan teman-teman bisa melakukan penelitian dan riset, menciptakan ide sebanyak mungkin yang sifatnya itu adalah implementatif. Artinya riset itu diciptakan tidak hanya untuk sekedar ya udah riset untuk mencairkan dana gitu ya, tapi sifatnya itu meng-create sesuatu yang valuable gitu, yang dapat memberikan nilai kepada masyarakat dan bisa diimplementasikan kayak gitu. Kemudian wirausaha. Nah, kita tahu bahwa ekonomi Indonesia ya PDB, penyumbang PDB produk domestik bruto terbesar itu adalah dari sektor UMKM ya. Kalau teman-teman tahu itu. Jadi sektor UMKM di sini itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan ekonomi, terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia kayak gitu. Terus kemudian studi atau proyek independen. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang ada di lab biasanya itu ada dosen lab yang biasanya meneliti sesuatu yang akan dijadikan itu sebuah proyek gitu ya. Proyek 2 tahun ataupun 3 tahun yang nantinya proyek itu akan diimplementasikan di desa kayak gitu. Terus kemudian proyek kemanusiaan atau teman-teman proyek kemanusiaan itu bisa dibilang kayak mungkin charity day atau proyek-proyek yang bisa membantu masyarakat tertinggal kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini adalah 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus. Jadi saya benar-benar menyarankan kepada teman-teman ketika teman-teman belajar di kampus itu coba jangan belajar dari satu hal saja ya. Misalnya jangan belajar dari sisi akademik saja, tapi coba belajar di luar kelas gitu loh. Jadi amati lingkungan sekitar itu membutuhkan apa sih. Mereka itu butuh para pemuda, para agen of change kan ya. Karena masih sebagai agen of change, mereka itu butuh kalian gitu. Butuh kalian untuk merubah sesuatu yang sebelumnya itu kompleks menjadi lebih sederhana lagi. Kayak gitu. Next. Oke. Nah, bicara tentang hilirisasi riset dan kewirausahaan ya teman-teman. Pasti ada korelasi ya atau hubungan antara riset dan kewirausahaan kayak gitu. Kalau teman-teman pernah dengar itu kalau bisa kita gabungkan itu adalah sciencepreneurship gitu ya. Artinya adalah teman-teman menciptakan sebuah teknologi baru, menciptakan sebuah ide gagasan baru yang nantinya itu akan menjadi sebuah bisnis kalian yang dapat memberikan nilai tambah atau uang lah ya istilahnya, uang untuk pendapatan teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa sih ini itu sangat penting sekali untuk kemajuan bangsa Indonesia? Yang pertama, keragaman potensi lokal daerah. Sebenarnya keragaman potensi lokal daerah itu banyak sekali ya. Kita tahu bahwa punya sumber daya alam yang melimpah gitu ya, sumber daya manusia yang melimpah ya. Itu kita punya sangat banyak sekali. Kalau teman-teman tahu nih, jika dibandingkan Taiwan dan Indonesia nih ya, masyarakat Taiwan itu sangat minim sekali adanya sumber daya manusia. Tapi kenapa Taiwan kok bisa menjadi negara maju? Nah, itulah pertanyaannya. Karena masyarakat Taiwan kebanyakan di rata-rata memiliki mindset mereka itu pengen jadi entrepreneurship semua. Mereka itu nggak pengen loh kerja di pabrik. Makanya
banyak nih di TKI pekerja-pekerja Indonesia itu atau istilahnya TKI ya berdatangan ke Taiwan kayak gitu sih. Nah, salah satu faktornya adalah itu, salah satu faktor yang benar-benar mendorong ekonomi Taiwan adalah itu, banyaknya lapangan pekerjaan di Taiwan. Bahkan saya sering menemui gitu ya, kayak hampir tidak ada orang nganggur di Taiwan kayak gitu. Jadi tingkat kesejahteraan orang-orang di Taiwan itu sangat benar-benar sejahtera kayak gitu ya. Terus kemudian berbicara mengenai teknologi yang ada di masyarakat. Teknologi yang ada di masyarakat itu kita tahu bahwa kalau teman-teman melihat UMKM gitu ya, UMKM, terus kemudian ada beberapa teknologi ataupun beberapa mesin-mesin yang sifatnya itu adalah konvensional. Nah, itu mungkin perlu di-upgrade gitu lah. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi ketertinggalan teknologi yang ada di masyarakat adalah sumber daya manusianya sendiri. Nah, maka dari itu peran teman-teman di sini itu sebagai mahasiswa ya, teman-teman harus bisa mengubah lingkungan di sekitar kalian gitu ya, dengan adanya percepatan teknologi, digitalisasi. Nah, teman-teman bisa membantu masyarakat sekitar, mengedukasi masyarakat sekitar untuk mengubah yang dulunya budayanya itu adalah konvensional menjadi lebih advance lagi atau lebih modern lagi. Kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah penguatan usaha kecil menengah. Nah, kenapa sih sektornya kita itu adalah ke UMKM? Karena kita bayangin aja deh. Kalau orang mau kerja di perusahaan semua, terus gimana dengan orang-orang yang ada di desa gitu? Mereka mau kerja apa kayak gitu? Nah, salah satu untuk memeratakan pembangunan adalah kita harus meng-create UMKM. Nah, sedangkan UMKM sendiri itu banyak mengalami kendala-kendala seperti kendala pendanaan, pemasaran, terus kemudian informasi, dan lain-lain. Itu perlu kita kuatkan. Yang tujuannya adalah untuk pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Seperti itu, teman-teman. Terus kemudian ada juga nih, pemerintah sudah mencanangkan RPJN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 sampai 2025 UU nomor 18 tahun 2002 untuk penguatan sistem inovasi nasional. Nah, kata kunci di sini adalah sistem inovasi nasional. Salah satu penggerak yang paling kuat sistem inovasi nasional adalah siapa lagi kalau bukan mahasiswa gitu ya. Ini adalah karena mahasiswa di situ kita itu bisa berinteraktif, berkomunikasi, bertukar ide, brainstorming dengan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain mengenai isu yang saat ini lagi hot, kira-kira pemecahan masalahnya itu seperti apa. Nah, disinilah poros mahasiswa, peran mahasiswa sebagai kunci sistem inovasi nasional yang dapat meningkatkan daya saing demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab. Seperti itu. Nah, maka dari itu, kita sebagai mahasiswa itu penting banget untuk kita itu berimajinasi untuk menciptakan suatu hal baru yang mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru ini menjadi lebih mudah lagi, menjadi lebih simpel lagi, menjadi lebih cepat lagi. Nah, kuncinya adalah di situ. Kita harus berinovasi secepat mungkin agar mampu berdaya saing nasional maupun internasional. Seperti itu. Next. Oke. Nah, kalau teman-teman buat maba nih yang belum baru, ya, yang baru-baru, kita sebagai mahasiswa itu kita di Indonesia kita tuh punya 3 peran loh untuk menambah value kita. Value ketika kita nanti mau lulus ini kita mau ngapain sih kayak gitu. Yang pertama adalah pendidikan, riset, dan yang ketiga adalah
pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Seperti itu. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ini tidak hanya dilaksanakan oleh mahasiswa saja, tapi juga harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Artinya stakeholder di sini adalah ada beberapa entitas-entitas ya, entitas-entitas yang kita perlu kita ketahui. Di sini ada pihak dari dosen, pihak dari industri, pihak dari pengusaha, pihak dari pemerintah, semua ikut berkolaborasi bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya saing ekonomi global kita. Yang pertama, karena di sini adalah berbicara mengenai perguruan tinggi, maka di sini kita ngomongin tentang SDM, sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi. Nah, itu. Pendidikan, dimulai dari pendidikan. Kasus-kasus yang saya temui ya, ketika teman-teman di dunia pendidikan itu banyak seperti ya mungkin pendidikan itu kalau teman-teman tahu ya, kalau biasanya kebanyakan teman-teman ketika masuk di dunia perkuliahan, teman-teman hanya dikasih sekedar ilmu teoritis ya, teoritis matematis, dan kemudian secara tidak langsung teman-teman hampir implementasi dari ilmu yang dikasih teman-teman dari dosen itu, ketika teman-teman terjun di dunia kerja itu, hampir mungkin porsinya mungkin sekitar 10 atau 20% ya yang akan terpakai. Tapi selebihnya itu adalah teman-teman harus bisa mengembangkan sendiri, kayak gitu. Makanya di sini teman-teman jangan terlalu berharap bahwa pendidikan ini akan menjamin kesuksesan kalian. Itu tidak sepenuhnya seperti itu ya, teman-teman. Tapi teman-teman harus menggali potensi diri kalian bahwa apa sih yang kalian butuhkan untuk masa depan kalian sendiri. Seperti itu. Teman-teman harus terus menggali apa yang kalian butuhkan. Kemudian riset ya. Pendidikan ini pasti sangat ada erat korelasinya dengan riset. Nah, misalnya nih kalau teman-teman di riset di bagian industri itu banyak ya yang misalnya bergerak di bidang penciptaan teknologi multiguna, seperti yang teman-teman udah ciptakan itu, yang ada di lab sistem manufaktur itu ada hot press, kemudian ada macam-macam ya di situ. Nah di situ teman-teman melakukan riset yang nantinya teknologi-teknologi tersebut itu akan bisa diimplementasikan untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya nih hot press, korelasinya dengan banyaknya sampah yang ada di Indonesia ini, gimana sih cara menanggulangi sampah itu? Oh, ya udah sampahnya itu kita daur ulang aja biar nanti sampah itu bisa memberikan nilai lebih dan dapat dijual ataupun dijadikan produk yang memiliki nilai lebih untuk dipasarkan ke masyarakat. Itu. Dan juga pasti ini berkaitan dengan pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pengembangan pelayanan kepada masyarakat ini ketika teman-teman udah melakukan riset di kampus, berkolaborasi dengan pemerintah, dosen, dan yang mengeksekusi adalah mahasiswa, nah teman-teman harus bisa menguji apakah riset yang kalian lakukan itu layak untuk diimplementasikan di masyarakat apa enggak. Gitu. Karena kebanyakan riset itu biasanya itu udah sampai putus. Nah, nanti mungkin bakal dibahas untuk kiat-kiatnya itu seperti apa sih untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu. Makanya 3 poin inilah penting untuk teman-teman pahami ketika teman-teman menjadi mahasiswa, peran kalian itu sebagai agent of change, yaitu di bidang pendidikan, riset, dan pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Percuma dong teman-teman kalau punya ilmu banyak, tapi ilmunya itu nggak bisa diimplementasikan ke masyarakat. Nah, maka dari itu, teman-teman gunakan imajinasi kalian untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi baru untuk merubah sistem yang dulunya itu konvensional menjadi lebih modern lagi.
seperti itu. Untuk tujuan itu untuk apa? Untuk ngembangin masyarakat biar bisa berdaya saing secara global, seperti itu. Next. Oke. Oke, kita berbicara mengenai hilirisasi produk riset ya. Hilirisasi produk riset itu kalau teman-teman tahu itu, misalnya nih, teman-teman udah punya ide, kemudian teman-teman bingung mau mengeksekusi ide ini gimana, kayak gitu sih. Nah, teman-teman harus tahu bahwa flow-nya atau aliran ketika teman-teman memiliki ide ini gimana. Tentunya teman-teman harus harus berkolaborasi dengan institusi pemerintah yang sebagai penyedia dananya. Seperti biasanya kalau teman-teman tahu itu di bidang PKM ya, program kreativitas mahasiswa, dan KBMI ya, yang bergerak di bidang bisnis, komunitas bisnis muda Indonesia gitu. Kompetisi bisnis muda Indonesia. Nah, teman-teman ketika teman-teman punya ide di situ, jangan ragu-ragu untuk mensubmit ataupun mengumpulkan proposal ide yang ada di pikiran kalian. Kalian ajukan aja ke pihak pemerintah untuk pendanaan. Langkah awal itu emang pendanaan sih. Jadi teman-teman punya ide, kemudian bikin proposal itu kalian submit di pemerintah sebagai penyedia dana. Di sini sebagai kayak PKM dan KBMI di bawah Kementerian Riset, Dikti, Teknologi ya kayak gitu untuk mendapatkan dana. Nah, setelah mendapatkan dana, teman-teman di situ, setelah teman-teman lolos untuk mendapatkan dana, di situ akan ada yang namanya pengembangan produk dan proses. Nggak mungkin dong teman-teman ketika nggak dapat dana, kemudian teman-teman mengeksekusinya kayak gitu ya. Jadi salah satu kendala terbesar adalah teman-teman itu punya ide tapi nggak ada yang ngedanain, nah kayak gitu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan PKM ataupun KBMI ya untuk mencari pendanaan kayak gitu. Nah, di situ adalah peran pemerintah untuk mengakselerasi, mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Terus kemudian ada inkubasi. Inkubasi setelah teman-teman melakukan pengembangan produk dan proses, ini diinkubasi. Diinkubasi istilahnya itu dimatangkan lagi gitu loh. Jadi ide-ide yang kalian buat, produk-produk yang kalian buat, itu bakal digodok lagi, istilahnya dimatangkan lagi, apakah ini benar-benar reliable atau implementatif untuk masyarakat. Nah, kayak gitu. Di inkubasi itulah adanya penyempurnaan dari riset-riset yang kalian lakukan. Mungkin ada errornya, mungkin di sini bakal diperbaikin lagi. Seperti itu prosesnya. Kemudian yaitu komersialisasi. Komersialisasi itu yaitu seperti melakukan hak paten ataupun publikasi gitu ya. Publikasi ke kemanapun gitu ya, bisa di institusi pemerintah ataupun ke pemerintah untuk mendapatkan pendanaan lagi gitu ya. Istilahnya pengembangan dengan skala besar kayak gitu ya, komersialisasi kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa bekerja sama dengan pelaku-pelaku bisnis yang membutuhkan ide-ide kalian ataupun teknologi-teknologi dari penciptaan yang kalian temukan kayak gitu. Nah, inilah aliran dari hilirisasi produk dan riset untuk pengembangan ide seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Saya yakin teman-teman nggak bisa jalan sendiri. Teman-teman harus bisa berkolaborasi dengan berbagai teman-teman yang memiliki background yang berbeda,
yang memiliki perspektif yang berbeda untuk mengeksekusi ide-ide kalian. Ya, seperti itu. Selanjutnya, next. Nah nih, menurut Dimyati atau Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek Dikti, proses hilirisasi riset di Indonesia itu masih minim. Dari 22% yang mampu sampai ke pasar, sekitar 60% biasanya itu gagal secara ekonomi. Gagal secara ekonomi itu seperti apa, teman-teman? Misalnya nih, teman-teman udah punya ide, tapi teman-teman nggak ada dana, ataupun ada beberapa faktor yang menghambat dari pengeksekusian ide kalian tersebut, gitu. Terus kemudian dari 40% yang berhasil secara ekonomi, hanya 8% saja yang berhasil dan diaplikasikan secara berkelanjutan dan diimplementasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Artinya, ya, masih 8% yang berhasil, ya gitu ya. Probabilitasnya itu masih 8% yang diserap oleh masyarakat. Nah, berarti di sini ada something wrong, ada beberapa sesuatu yang salah. Nah, kira-kira apakah dari pemangku kebijakan, apakah dari mahasiswanya sendiri, apakah dari dosen? Nah, ini banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya hilirisasi ini sampai ke masyarakat, seperti itu. Kemudian peneliti amat berpeluang menjadi science-planner, ya, terutama teman-teman saat ini yang menjadi mahasiswa industrial engineering, ya, teman-teman bisa menjadi science-planner. Artinya dengan menciptakan jadi entrepreneur itu bukan hanya bisnis kita jualan produk, terus kemudian kita dapat untung, selisih harga beli, dikurangi harga jual, kayak gitu, bukan hanya seperti itu ya. Tapi kita luaskan lagi, artinya entrepreneur di sini adalah kita bisa memasuki bagian science-planner. Artinya teman-teman sebagai peneliti, kemudian teman-teman menjual ide kalian untuk masyarakat ataupun kepada pemerintah ataupun kepada pihak korporasi bisnis-bisnis yang membutuhkan ide-ide kalian tersebut, yang nantinya kalian bisa memonetize ataupun menguangkan dari ide-ide kalian tersebut. Nah, inilah peran-peran mahasiswa ya saat ini yang sangat erat sekali kaitannya untuk pembangunan ekonomi, kayak gitu. Untuk menggabungkan pemanfaat sains teknologi secara konsep wirausaha dalam melakukan riset, sehingga hasilnya itu berwujud nyata. Seperti itu. Kemudian next. Nah ini nih, faktor-faktor yang terjadi, yang menyebabkan kegagalan hilirisasi riset dan entrepreneur, kayak gitu. Ketidakpastian masyarakat. Nah, Mas biasanya ini saya punya ide, tapi ide saya ini sulit sekali dieksekusi di masyarakat. Masyarakatnya mungkin ada yang bersifat saklek atau nggak mau menerima dari ide-ide kita. Kita dianggap sok pinter, kita dianggap sok bener gitu ya, yang bakal ngajarin masyarakat. Nah, ini sih faktor-faktor yang akan menjadi kegagalan. Kemudian yang kedua, pola pikir masyarakat yang sulit diubah. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman, ketika teman-teman datang ke suatu tempat terpencil gitu ya, terus kemudian teman-teman langsung memberikan ide gagasan seperti ini, itu tidak semerta-merta ide kalian itu diterima oleh masyarakat, karena pola pikir masyarakat yang masih konservatif ataupun yang masih zaman dulu gitu ya, itu biasanya itu agak sulit diubah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah facilitating yang tidak sepenuh hati, atau kita memfasilitasi, menservis, melayani yang tidak sepenuh hati gitu ya. Kadang juga ada yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban kayak gitu ya, sehingga dampaknya itu apa yang kalian kasih ke masyarakat itu tidak maksimal kayak gitu.
Dan yang keempat adalah pembinaan yang tidak berkesinambungan. Kalau kita berbicara mengenai aspek sustainability ya, sustainability ini sangat penting sekali karena ketika teman-teman punya proyek yang nantinya goal-nya adalah diimplementasikan ke masyarakat, kita memiliki time frame, katakanlah misalnya 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, ini harus disusun benar-benar nih strategi pembinaannya itu gimana, apakah turun-menurun ke adik kelas, ataukah harus ada satu ketua yang menghandle ini. Nah, ini harus dipikirkan dengan baik-baik. Karena ini juga nggak mudah ya, kita mengedukasi masyarakat secara sustain, ya, secara berkelanjutan untuk keberhasilan kayak gitu ya. Gitu. Terus kemudian selanjutnya yaitu program pengabdian aplikasi hasil penelitian yang diajukan oleh peneliti tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Nah, ini biasanya ada misunderstanding ya, atau ada kesalahpahaman. Jadi ketika kita memiliki ide ataupun memiliki sebuah gagasan, itu tidak match gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, langkahnya itu seperti apa? Ya, nah, langkahnya itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Gitu. Dan yang keenam adalah penelitian atau pengabdian juga disibukkan oleh masyarakat administrasi yang begitu ketat. Nah, ini sih mungkin ya, yang mungkin bisa menjadi faktor terbesar juga ketika kita mau seperti kayak mencairkan dana ataupun mengurus administrasi. Ini kadang itu suka pemerintah Indonesia sendiri ataupun orang-orang Indonesia sendiri itu kadang itu suka ribet gitu ya. Kadang ada yang dipermudah, kadang ada yang dipersulit. Nah, ini adalah salah satu faktor yang berpengaruh sekali untuk kesuksesan hilirisasi riset dan kewirausahaan. Nah, terus gimana sih cara kita menangani faktor-faktor yang terjadi untuk meminimalisir resiko kegagalan kayak gitu. Next ke slide selanjutnya. Nah, langkah-langkah keberhasilan hilirisasi produk dan riset ke masyarakat. Nah, kayak gitu. Yang pertama adalah komunikasi secara intensif dengan masyarakat yang akan didampingi. Saya tahu bahwa teman-teman ini memiliki pemikiran yang jenius, yang cemerlang, ya. Tapi teman-teman nggak akan bisa mengeksekusi ide-ide kalian tanpa bantuan teman-teman yang lain. Misalnya seperti ini. Saya orang Jawa nih misalnya. Saya orang Jawa, saya tidak bisa berbahasa Madura. Tapi saya memiliki ide cemerlang untuk membantu masyarakat Indonesia untuk lebih sejahtera lagi. Saya menciptakan sebuah produk A misalnya, produk A atau alat A yang nantinya akan diimplementasikan ke masyarakat Madura, misal bagian di Sumeneb gitu ya, di Sumeneb. Nah, tapi saya mau mengeksekusi ini dengan sendiri tanpa bantuan orang-orang Madura itu juga sangat sulit sekali ya. Ketika saya memberikan edukasi, misalnya yang menggunakan bahasa Indonesia kepada teman-teman, kepada masyarakat Sumeneb, ini akan menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya hilirisasi produk ke masyarakat Madura tersebut. Otomatis faktor komunikasi ini juga sangat penting ya, teman-teman. Salah satunya yaitu ya udah kita ajak aja teman saya yang bisa berbahasa Madura untuk mengedukasi mereka. Nggak apa-apa idenya dari saya, tapi saya butuh teman dari Madura untuk mengedukasi mereka. Ini adalah faktor akulturasi ya, budaya. Jadi kita itu nggak bisa langsung masuk ke bagian mereka tanpa kita memberikan transisi ataupun fade secara pelan-pelan dengan mengedukasi mereka menggunakan dengan kita mengajak teman-teman kita yang bisa berbahasa Madura itu. Kita bakal ditolak mentah-mentah seperti itu, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, sosialisasi penerapan teknologi tepat guna dengan melakukan penyuluhan pelatihan pendidikan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Nah, setelah kita punya ide, gagasan, terus kemudian kita punya produknya, kemudian coba kita sosialisasikan pelan-pelan kepada masyarakat.
kita introduce, kita perkenalkan produk kita, keunggulan kita ini apa, terus kemudian manfaatnya kita ini apa, manfaat produk dan alat kita ini apa. Kita kenalkan ke masyarakat itu pelan-pelan. Nah, dengan begitu masyarakat akan sedikit demi sedikit menerima ide gagasan kita. Gitu ya. Kemudian perlu dilakukan pembentukan daerah-daerah binaan. Nah, kita bikin poin-poin ataupun daerah-daerah binaan yang nantinya ini akan menjadi daerah-daerah mandiri gitu ya, daerah-daerah mandiri untuk mengempower ataupun menyebarkan aura apa ya istilahnya ya, untuk memberikan edukasi ke desa lain kayak gitu. Misalnya nih seperti ini, saya punya ide untuk misalnya nih saya akan melakukan edukasi mengenai penanaman hidroponik di desa, di daerah Sumen, misalnya di desa A ya, di desa A. Kemudian saya memberikan inkubasi ke mereka, pelatihan, sosialisasi ke mereka di desa A. Sampai mereka benar-benar mature atau benar-benar dewasa, benar-benar mandiri untuk mengelola usaha bisnis hidroponik seperti ini, gitu ya. Jadi ketika si desa A ini benar-benar sudah matang, si desa A ini akan menjadi role model untuk desa-desa di sebelahnya, di mana nanti desa-desa sebelahnya itu bakal meniru konsepnya si desa A ataupun desa B, yang artinya memberikan spreading untuk memiliki perkembangan positif untuk mengakselerasi perekonomian di desa-desa sekitar seperti itu. Jadi kita ini nggak harus memberikan penyuluhan ke satu gitu, kita nggak harus. Nah, tapi kita tentukan aja ada beberapa poin-poin desa binaan itu yang akan menjadi central point yang nantinya itu bakal menjadi power untuk desa-desa sekitar seperti itu. Kemudian ya yang keempat yaitu pendampingan pencarian pasar atau pemasaran baik menggunakan cara langsung maupun menggunakan media online terhadap produk olahan. Di era digitalisasi seperti ini, bukan lagi tidak mungkin ya kita memasarkan produk, kita mengepost di Instagram, kita post di Tokopedia, di Shopee. Nah, itu sangat banyak peluang sekali kepada masyarakat sekitar untuk berkompetisi, artinya berkompetisi secara terbuka gitu ya. Ini adalah salah satu di era digital ini teman-teman bebas berkompetisi dengan siapapun itu, bebas karena tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa mengepost apapun yang berhubungan dengan bidang bisnis kalian di media sosial. Nah, inilah salah satu keunggulan kita, keunggulan di era digital ini. Jadi udah nggak ada alasan lagi kita ini kesulitan untuk pemasaran, kecuali ya mungkin kecuali untuk desa-desa yang benar-benar tertinggal, yang gaptek dengan teknologi, ya kita harus memberikan edukasi mereka untuk secara masif bagaimana sih untuk penggunaan teknologi, penggunaan digitalisasi ini untuk mempercepat langkah pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat sekitar, masyarakat tersebut kayak gitu ya. Next. Oke. Nah, kalau teman-teman udah tahu program yang sangat bergengsi sekali yang biasanya ya kampus-kampus biasanya yang sering terutama di jurusan teknik industri yang saya tahu, yang teman-teman udah tahu, yaitu mengenai program PKM dan KBMI. Istilahnya teman-teman ini bisa loh teman-teman hidup istilahnya cari uang lah ya, cari uang dari teman-teman ikut kompetisi di PKM ataupun KBMI. Nah, kalau PKM sendiri itu berfokus kepada penelitian yang sifatnya itu adalah
implementatif gitu ya. Implementatif ya bisa diaplikasikan ke masyarakat. Nah, sedangkan KBMI sendiri ini adalah teman-teman akan mendapatkan pendanaan ketika teman-teman punya sesuatu ide kreatif yang memiliki nilai ataupun keunikan tersendiri yang memiliki potensi untuk kedepannya ini bakal bisa sustain kayak gitu ya. Nah, ini saya tekankan sekali ya kepada teman-teman tiap semester ataupun tiap semester kalian bisa mensubmit proposal PKM ataupun proposal KBMI ini. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan pendanaan di sini dan teman-teman akan mendapatkan banyak pengalaman ketika teman-teman mengikuti program-program dari pemerintah. Ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mensupport para mahasiswa berpikir secara kreatif dan inovatif untuk membangun masyarakat yang ada di Indonesia kayak gitu sih. Terutama PKM dan KBMI ini. Oke. Terus kemudian, nah dari sini, ini biasanya teman-teman itu banyak dapat kalau secara funding ya, itu mungkin di KBMI itu mungkin lebih banyak ya. Teman-teman bisa mendapatkan pendanaan mungkin sekitar, kalau di KBMI mungkin bisa minimal itu bisa 20 juta sampai 30 juta kayak gitu ya. Kalau di PKM sendiri itu setahu saya itu paling sekitar berapa ya, 9 sampai 15 juta kayak gitu. Nah, teman-teman bisa dong ikut misalnya nih iseng ikut-ikut mensubmit ide kalian, kemudian kalian dapat dana, ya udah, ya anggaplah dana itu buat self appreciation buat kalian untuk lebih bersemangat lagi gitu ya. Nah, ini adalah program yang saya sarankan buat semua teman-teman mahasiswa teknik industri yang ada di UTM untuk mengikuti program ini. Oke. Dengan begitu, teman-teman bakal punya banyak experiences, pengalaman, nggak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang non-akademik, di bidang entrepreneur, research, dan yang lain-lain. Nah, inilah salah satu program Kampus Merdeka, katanya Pak Nadiem Makarim ya, kita itu merdeka. Merdeka itu bukan berarti kita bebas gitu. Kita itu bebas mengeksplorasi diri kita sendiri. Apa yang kita mau ya bakal terwujud kayak gitu ya. Jadi coba gali potensi teman-teman yang ada di sini untuk meningkatkan value kualitas diri kalian. Ketika nanti teman-teman udah lulus, teman-teman bakal mau berbisnis ataupun kerja di company-company tertentu yang bisa untuk ini ya, yang bakal menjadi prioritas kalian seperti itu. Next. Oke. Pengalaman yang kalian dapatkan ya mungkin melatih sense of belonging terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, teman-teman nggak hanya belajar dari dunia akademik saja di kelas, tapi ketika teman-teman belajar di luar, kalian akan mengenal dunia itu lebih jauh lagi. Isu-isu sosial dan lingkungan itu seperti apa. Teman-teman bakal bisa nempatin, oh aku ini sebagai mahasiswa gini. Aku harus ngelakuin apa sih kira-kira kayak gitu. Sense of belonging artinya adalah rasa kepemilikan, gitu ya, rasa kepekaan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu melatih critical thinking dalam memecahkan sebuah masalah. Coba teman-teman lihat, biasanya ada beberapa orang yang memiliki critical thinking lebih tajam. Biasanya itu mereka adalah orang-orang yang istilahnya bukan orang-orang yang benar-benar akademik gitu ya, tapi biasanya mereka orang-orang yang biasanya lebih memiliki perspektif yang berbeda terhadap sesuatu gitu ya. Jadi kita melihat problem ataupun masalah itu jangan dari satu sudut pandang saja, tapi kita
melihat apapun itu coba lihat dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Dari situ kita akan menemukan critical thinking kita seperti itu untuk mengucapkan sebuah masalah. Terus kemudian menambah networking. Menambah networking juga sangat penting sekali ya teman-teman. Ketika teman-teman punya, misalnya nih udah lulus, terus kemudian bingung mau cari kerja di mana, dulu aku pernah ikut kompetisi KBMI, terus kemudian aku kenal ini, coba aku hubungin anak inilah, kayak gitu. Siapa tahu mereka itu yang bakal menjadi penolong kalian. Kemudian menjadi orang yang lebih dinamis terhadap perubahan zaman. Artinya adalah kita ini harus menjadi seorang yang long life learner, gitu ya. Menjadi pembelajar yang seumur hidup. Kita ini jangan menjadi orang yang saklek, yang statis gitu ya. Kita harus dinamis. Artinya kita harus benar-benar mengikuti perubahan zaman. Misalnya nih di era digitalisasi ini, teman-teman punya usaha, tapi usaha kalian itu hanya kalian promosikan lewat mulut ke mulut tanpa menggunakan teknologi atau digital. Ya kalian otomatis usaha kalian akan ketinggalan kayak gitu. Jadi mencobalah jadi orang yang dinamis. Artinya trennya yang terjadi saat ini trennya apa, ya udah kalian ikutin. Tapi tetap satu poin, teman-teman harus punya pendirian, kata kuncinya seperti itu. Terus kemudian melatih jiwa entrepreneurship. Nah, nggak semua orang punya jiwa entrepreneurship gitu ya. Jiwa entrepreneurship yaitu istilahnya jiwa yang teman-teman kalau mau jadi entrepreneurship harus siap dengan segala resiko kayak gitu ya, kayak gitu. Karena seorang entrepreneurship kita bandingkan ya, resiko menjadi seorang entrepreneurship sama resiko menjadi seorang pegawai karyawan di company, itu resikonya lebih besar menjadi seorang entrepreneurship. Karena misalnya ketika mereka mau mendirikan bisnis, ketika mereka rugi, ya ruginya besar. Tapi kalau untung, ya untungnya juga besar kayak gitu. Gitu. Tapi kalau kita kerja di perusahaan, kita ya udah kita tinggal nurut dengan job desk kita, apa yang kita lakukan, ya udah kita dapat salary-nya itu tetap, dapat gajinya itu tetap gitu. Tapi kita nyaman kayak gitu. Nah, itu adalah pilihan teman-teman kayak gitu sih. Teman-teman mau menjadi seorang entrepreneurship ataupun menjadi seorang yang biasa-biasa aja. Nah, itu saya kembalikan kepada teman-teman sendiri kayak gitu. Next. Oke. The best way to predict your future is to create it. Nah, jalan terbaik untuk memprediksi masa depan kalian adalah kalian harus menciptakannya sendiri. Itu quotes dari Abraham Lincoln ya. Salah seorang yang dulunya adalah salah seorang masuk jajaran orang yang terkaya yang ada di Amerika Serikat ya. Gitu. Nah, ini adalah tokoh terkenal yang ada di US. Gitu. Teman-teman nggak bisa kalian ini menjadi seorang yang tiba-tiba sukses instan kayak gitu ya. Tapi kalian harus membentuk diri kalian sendiri ini apa yang kalian inginkan kayak gitu. Kalau kalian pengen menjadi seorang entrepreneur, ya udah kalian harus totalitas menjadi seorang entrepreneur. Kalau teman-teman harus menjadi seorang akademisi, ya udah jalannya itu harus gimana. Teman-teman itu bisa sukses karena teman-teman sendiri yang menciptain gitu. Terutama dari mindset sih. Mindset, kemudian teman-teman harus melakukan terobosan-terobosan apa kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi tetaplah menjadi long life learner, seorang yang dinamis dan seorang yang menjadi ini ya, seorang yang selalu melihat perubahan zaman itu inginnya itu seperti apa. Nah, orang-orang tersebutlah yang akan bertahan di dalam keadaan apapun kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab sih mungkin ya.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Mas Asi yang insya Allah bakal menginspirasi kita semua. Langsung saja kita beralih ke acara kita berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, Mas. Tadi Mas Asi sempat menjelaskan nih, kalau di Taiwan itu kebanyakan warganya itu bisa dikatakan minim sekali pengangguran. Nah, kebanyakan warganya milih untuk buka usaha gitu. Nah, itu bisa tercapai seperti itu, apakah ada campur tangan dari pemerintah atau bagaimana, Mas? Oke. Sebenarnya kenapa sih masyarakat di Taiwan itu bisa minim sekali pengangguran dibandingkan di Indonesia? Karena masyarakat di Taiwan sendiri itu mindsetnya mereka itu adalah seperti bos semua ya. Mereka itu nggak pengen kerja di perusahaan. Mereka lebih memilih punya usaha kecil-kecilan dibanding mereka menjadi karyawan di perusahaan kayak gitu. Nah, untuk campur tangan di masyarakat di pemerintah Taiwan sendiri pun juga sangat mendukung sekali ya. Sangat mendukung sekali dalam artian jadi regulasi-regulasi untuk di bidang bisnis itu selalu dipermudah oleh pemerintah Taiwan sendiri seperti itu. Contoh kecilnya aja seperti ini ya. Banyak sekali warung-warung kayak warung-warung Indonesia yang di Taiwan itu juga banyak sekali gitu ya. Jadi ketika masyarakat Taiwan memiliki pemikiran punya usaha sendiri, ya otomatis mereka juga harus at least tidaknya dalam satu lingkup perusahaan kecil itu ada beberapa karyawan yang harus dipekerjakan gitu. Bayangkan saja ketika masyarakat Taiwan semua itu memiliki mindset seperti bos punya perusahaan sendiri ya, otomatis mereka sangat kekurangan karyawan ataupun kekurangan sumber daya manusia. Nah, makanya itulah salah satu faktor kenapa masyarakat Taiwan itu minim pengangguran, sehingga dampaknya adalah ke pertumbuhan ekonomi. Ketika pengangguran di situ sedikit, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lebih besar kayak gitu. Kayak gitu sih, dan kesejahteraan masyarakat juga lebih terjamin dibanding negara-negara yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi kayak gitu. Jadi semua itu berasal dari mindset kita ya. Mindset kita itu mau jadi seorang karyawan di perusahaan ataupun menjadi seorang entrepreneurship itu tergantung kita. Cuman yang membedakan satu poinnya yang saya tahu di Taiwan dan Indonesia adalah masyarakat yang ada di Taiwan ini suka sekali menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Itu yang saya lihat nih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih di daerah kampus saya, di sekeliling kampus saya itu hampir semua deretan itu toko semua. Jadi kayak toko, terus kemudian lantai 2, lantai 3 itu baru buat tempat tinggal kayak gitu sih. Jadi jarang kalau dikatakanlah jarang sih kalau di daerah perkotaan itu ngelihat kayak bentuk rumah itu jarang. Pasti semuanya itu kayak berupa toko semua gitu kayak gitu sih. Jadi ya mungkin itu sih yang saya lihat sisi baiknya, yang mungkin dari salah satu sisi baiknya perbedaan dari Indonesia dan di Taiwan kayak gitu. Oke. Mohon izin sebentar ya Mas, karena di sini sedang ada Mas. Oh ya.
Baik Mas, ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Almuniro. Bagaimana cara kita menghadapi masyarakat yang saklek terhadap improvement? Oke. Bagaimana kita hadapinya adalah dengan cara ini sih, komunikasi yang lebih baik aja sebenarnya. Misalnya seperti ini ya, saya memiliki ide gagasan tertentu yang sebenarnya ini itu baik untuk masyarakat tertentu kayak gitu ya. Tapi ide kita itu nggak bisa semerta-merta 100% diterima oleh masyarakat kayak gitu. Nah, kita juga harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar kayak gitu ya, masyarakat sekitar yang memiliki pengaruh terbesar terhadap perubahan masyarakat sekitar gitu ya, seperti itu. Jadi misalnya nih, saya mau mengedukasi di UMKM A, tapi si bosnya ini itu sangat saklek sekali dengan perubahan kayak gitu. Nah, saya nggak bisa semerta-merta langsung ngejudge bahwa oh ini kayak gini itu nggak seperti itu ya. Tapi kita juga harus misalnya nih harus mendekati misalnya kepala desanya dulu, terus ataupun beberapa orang yang dekat dengan orang-orang tersebut sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh mereka. Seperti itu. Selain itu juga kita juga harus memberikan poin manfaat ya, poin manfaat terhadap gagasan-gagasan yang kita miliki. Seperti itu. Jadi kita juga harus sebelum kita mengedukasi mereka, kita juga harus mempunyai bukti yang kredibel atau bukti yang bisa dipercaya agar apa yang akan kita salurkan ke mereka ini akan benar-benar berhasil. Seperti itu. Seperti itu sih. Jadi kita itu harus tetap konsepnya itu harus berkolaborasi dengan masyarakat sekitar sehingga mereka itu bisa menerima perubahan kayak gitu. Dan juga kita juga harus tetap mendampingi secara berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar tersebut sehingga apa yang kita sampaikan ini benar-benar kita kawal ketat gitu ya, kawal ketat dari awal sampai akhir. Sehingga ketika progresnya itu jalan, udah matang, dan itu mereka bakal bisa menerima apa yang menjadi kita inginkan seperti itu, kayak gitu sih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Mas Asmi. Mungkin dari Mbak Almuniro ada lagi atau ada yang mau ditanyakan lagi, dipersilakan. Baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi, silakan tulis di kolom komentar atau mau open mic secara langsung juga dipersilakan. Oke. Mas, ada pertanyaan yang masuk dari Mas Fahri. Bagaimana cara mengubah atau memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pola pikir masyarakat yang sulit diubah saat kita terjun langsung di masyarakat? Oke. Cara mengubah pola pikir masyarakat ya. Ini erat kaitannya dengan hampir sama ya pertanyaan yang tadi ya. Pola pikir masyarakat itu
itu masih cenderung konservatif ataupun konvensional ketika mereka sudah mempercayai bahwa konsep yang mereka jalankan sebelumnya itu udah benar-benar berhasil. Nah, untuk mengubah pola pikir masyarakat itu kita nggak bisa langsung gitu ya, nggak bisa langsung kita memberikan edukasi kepada mereka. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu kita harus kerjasama dengan berkomunikasi dengan baik, dengan kerjasama dengan para pemegang kepentingan yang ada di desa seperti kelurahan, di bagian kelurahan atau di bagian kecamatan seperti itu ya, dengan mengadakan program-program pelatihan, misalnya program pelatihan di bidang pemasaran, digitalisasi produk seperti itu. Dan kita juga harus ngasih edukasi secara masif terhadap masyarakat sekitar bahwa apa yang kita berikan kepada mereka itu juga bakal berdampak kepada mereka, karena pola pikir seperti itulah yang akan menjadikan pola pikir yang akan menjadikan mereka itu bisa berkembang seperti itu. Dan problem masalah terbesar ketika kita ngasih edukasi ke mereka adalah aspek sustainability-nya nggak diperhatikan. Sustainable adalah aspek keberlanjutan. Kita cuma hanya mengedukasi di awal tapi tidak ada keberlanjutannya. Nah, inilah yang menjadi omongan masyarakat bahwa program ini itu cuma hanya sekedar omong kosong kayak gitu. Jadi rancangan program yang perlu diperhatikan adalah rancangan program yang memiliki sifat sustainable, berkelanjutan. Artinya ketika kita punya program A, B, C sampai misalnya A, B, C sampai F ya, itu kita harus arrange baik-baik untuk mencapai target yang kita inginkan kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi ya enggak semerta-merta kita hanya sosialisasi kemudian sudah sosialisasi kita tinggal hanya menggugurkan kewajiban, tidak hanya seperti itu, tapi kita juga harus memikirkan sustainabilitas dari keberlanjutan program seperti itu, kayak gitu. Dengan begitu, dengan pelan-pelan masyarakat akan menerima apa yang kita miliki, apa yang kita salurkan kepada masyarakat, dan mereka juga bakal menerima dan bakal mengeksekusi apa yang kita sarankan kayak itu sih. Jadi harus pelan-pelan, nggak bisa langsung berubah kayak gitu, nggak bisa. Itu sih. Itu pengalaman yang saya pernah lakukan ketika saya dulu itu pernah pengabdian di desa apa ya, lupa namanya, Jungko atau apa itu, di daerah Sumeneb kalau nggak salah. Yaitu kita melakukan kayak pelatihan di balai desa, kemudian melakukan pendampingan secara rutin berhari-hari sampai mereka bisa kayak gitu sih. Jadi emang butuh kolaborasi, komunikasi, dan sosialisasi, dan itu sih, edukasi secara sustainable kayak gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas. Mungkin dari Mas Fahri ada yang mau ditambahkan atau ada yang masih kurang jelas, Mas? Sudah cukup. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Hani Pramudita. Bagaimana tanggapan Mas dengan sistem magang dari suatu perusahaan yang mana kita tidak ditempatkan di departemen yang sesuai dengan bidang teknik industri, Mas? Oke. Biasanya gini ya, kita juga harus menjadi manusia yang adaptif gitu ya, adaptif dan dinamis kayak gitu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga harus menjadi manusia yang dinamis dan adaptif. Dinamis dan adaptif adalah kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, akan tetapi kita juga harus memiliki suatu
suatu apa sih istilahnya, kayak suatu suatu keteguhan dalam diri kita ketika kita mengikuti alur orang lain. Jangan sampai kita juga harus benar-benar mengikuti alur mereka kayak gitu, jangan. Tapi kita juga arti dari adaptif dan dinamis itu menyesuaikan lingkungan dengan yang apa yang mereka butuhkan kayak gitu. Contohnya seperti ini, saya ditempatkan di bagian K3, tapi jurusan saya teknik industri, sangat tidak sinkron sekali kan dengan apa yang saya inginkan. Nah, tapi itu terbalik lagi ke pilihan teman-teman sih. Teman-teman mau nerima apa enggak magang di bagian kayak gitu, seperti itu. Nah, teman-teman bisa, kalaupun teman-teman bisa menyesuaikan, ya udah, teman-teman bisa ambil dan bisa coba beradaptasi di lingkungan tersebut. Tapi kalau teman-teman nggak bisa atau denial ataupun nyangkal, nggak mau ditempatkan di lingkungan tersebut, ya sudah, jangan diambil kayak gitu sih. Tapi satu pengalaman positif ketika teman-teman belajar dari suatu hal yang tidak kalian inginkan, biasanya itu ada beberapa pengalaman yang akan kalian dapatkan dari situ. Banyak sih biasanya kayak gitu. Ya kayak misalnya ini kayak, aku dulu itu pengen misalnya itu kerja di bagian PPIC, tapi sekarang di bagian ekspor impor. Oh, ternyata banyak ya hal-hal yang baru yang dapat saya temukan di bagian ekspor impor kayak gitu, seperti itu sih. Jadi coba kalian ini berpikiran positif bahwa nggak semua yang terjadi dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi semua itu kayak pasti ada hikmahnya kayak gitu sih. Jadi ya itu, ambil nilai sisi positifnya aja ketika ketika keinginan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kayak gitu. Itu sih. Itu adalah mungkin pelajaran terpenting dalam hidup kita. Itu saya udah mengalami berkali-kali gitu ya. Dulu kayak misalnya nih, aku dulu kok gini, ternyata ada suatu hikmah di balik kejadian kayak gitu sih. Jadi just enjoy your process kayak gitu aja sih. Nikmati proses kalian kayak gitu. Justru nanti bakal nemuin kok hal-hal sesuatu yang bagus buat pengalaman hidup kalian kayak gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari Hani Pramudita ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sudah sangat cukup. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, sama-sama. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya, Mas, karena keterbatasan waktu juga. Dari Olik, perbedaan apa saja yang kakak dapat rasakan dari segi entrepreneurship di Taiwan dan di Indonesia? Kemudian dominasi di sana itu lebih banyak bergerak di bidang apa sih, Mas? Oke. Perbedaan entrepreneurship di Taiwan sama di Indonesia ya, dan didominasi di bidang apa? Oke. Secara akumulasi, secara pemerataan ya, entrepreneurship di daerah Taiwan itu didominasi di sektor food and industry and manufacture gitu ya. Jadi sangat cocok sekali. Istilahnya saya sangat bersyukur sekali di Taiwan itu tidak hanya saya kuliah di bidang, istilahnya cuman mengetahui di bidang akademik, tapi saya juga pernah part-time di sini, part-time kerja di Taiwan, di UMKM pernah, di pabrik juga pernah, di restoran juga pernah, udah saya jalani semua. Nah, perbedaan yang ada di sini adalah mereka punya mental yang lebih kuat sih. Mental yang lebih kuat dalam artian mereka itu sangat benar-benar disiplin waktu, disiplin memanage apapun itu dilakukan dengan baik gitu, kayak gitu sih. Dan kalau misalnya orang di Indonesia itu kan kayak misalnya nih, kalau pengen
entrepreneur, mereka punya UMKM kayak gitu ya. Mereka itu biasanya tuh apa ya? Istilahnya kalau UMKM di desa itu kadang apa ya? Istilahnya kayak ya udah mereka cuman menjalankan apa yang mereka lakukan gitu, nggak ada improvisasi kayak gitu ya. Nah bedanya kalau di sini itu mereka itu meskipun dalam skala UMKM, mereka itu punya prosedur yang jelas, istilahnya flow map yang jelas dan job desk yang jelas kayak gitu. Jadi sedisiplin itu, jadi di sini itu. Jadi dan cara memanage-nya pun juga agak sedikit berbeda. Dan pressure-nya di sini pun juga agak lebih tinggi daripada ketika teman-teman kerja di Indonesia kayak gitu sih. Jadi itu sih. Kalau bisa dikatakan orang Taiwan itu lebih gila kerja daripada orang Indonesia. Teman-teman bisa ngelihat sendiri lah kayak di Jepang sendiri itu kan budaya kerjanya itu sangat tinggi sekali ya kayak gitu. Itu jadi berkorelasi dengan tingkat stres juga ya biasanya. Tingkat stres juga lebih tinggi. Tapi dampaknya apa? Dampaknya juga masyarakat di sini itu lebih sejahtera kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ya itu dari segi pola pikir, kedisiplinan. Meskipun mereka banyak kok orang-orang Taiwan di sini itu ya, yang mereka itu bukan lulusan pendidikan tinggi, tapi mereka itu punya bisnis sukses itu banyak sekali di Taiwan. Kayak gitu. Itu sih yang saya lihat itu. Dan mereka juga sangat disiplin sekali dengan aturan-aturan yang mereka buat seperti itu. Kayak gitu. Itu sih yang saya rasakan ketika saya pernah kerja kayak part-time di beberapa perusahaan dan di beberapa UMKM di Taiwan kayak gitu. Oke. Mungkin dari Husnul Kholik ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, dirasa cukup jelas karena keterbatasan waktu ya Mas, karena jadi kita akhiri sesi pada acara hari ini. Terima kasih disampaikan kepada Mas Asmi yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu buat kita semua. Semoga acara pagi hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya akan ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kameranya dan kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, saya ambil alih untuk sesi dokumentasi. Terdapat 3 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia yang bertugas. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan pembawa acara. Baik, terima kasih disampaikan kepada moderator yang telah memandu acara inti dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Semoga acara webinar program Kompetisi Kampus Merdeka Hilirisasi Riset dan Kewirausahaan pada pagi hari ini dapat bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.